Hari ini saya akan bagi lihat kamu semua cara kami di sini lah buat ikan masin. Dalam masa yang sama, sini ada 1 ekor ikan kerapu. Tapi ikan kerapu ini kami buat ikan file, hanya isinya saja yang diambil. Jadi yang ini saya punya abang akan tunjuk dia punya cara lah macam mana dia file ikan nah. Nampak pula kau tunjuk aku. Iya. Oke. Saya akan tunjukkan dulu cara-caranya macam mana. Lepas tu siapa yang mau mencuba pun boleh mencuba. Iya. Oke, cara-caranya beginilah. Disisik dulu, buang sisiknya. Oke, biasanya kalau kita mau buat produk ekor kita mau tahu kuantitinya berapa berat, cukup berapa berat. Oke, kalau mau nampak cantik lagi ikan masin, nampak bersih, kena buanglah dia punya duri-duri nih. Oh, Dia tajam. Apa ini? 1 bungkus miso 400 gram. Jadi dia ada 2,4 kg. Bukan duri habis kan digunakan? Boleh nampak? Udah kuantitinya 3 kilo. Iya. Wainah tak kalisin sisik. Wainah. Itu kena bersilah. Buang dia punya dalam perut. Dia punya insang. Oke. Nah, sekarang di luar demonstrasi membuat ikan kering. Sekarang ini Lepas itu kita kasih bersilah dia punya darah-darah ikan. Lepas kita sudah kasih bersih begini, cuci, baru kita perap dia dengan garam. Biasanya kami akan perap dia macam pagi ini kami buat. Perap sehari, besok pagi kami akan cuci baru jemur. Oke. Oke, sini ikan gelamak nih. Macam ini kita belahkan dia. Gini jadi ikan masin lah. Yang ini kita buat cara file. Cara file macam yang ini. Kita ambil isi saja. Tulang kita buanglah. Kasih makan pergi sangkar sana pun boleh. Buat baja pun boleh. Ikan. Jadi kita macam ni lah, kita stick juga, macam kita proses juga ikan masin. Kena buang juga lah duri-duri supaya tangan tak kena duri. Tuh kita buang dulu kepala lah. Lepas tu baru kita belah. So a lot of people like to use Jadinya beginilah. ada air putih. Garam kita ikutlah cita rasa sendiri. Suara mana? Mana suara? Beginilah. Kita sekarang proses menggaram.
Jadi kalau kita ikutlah kuantiti ikan. Kalau ikan tuh banyak, kita kasih banyaklah garamnya. Tapi janganlah terlampau banyak, nanti masin pula. Kita ikut dari kita sejalah sendiri. Kalau yang tidak mau makan masin tuh kan, tidak perlu simpan garam. Lepas kita proses tadi, kasih bersih, macam tadi itu kan, belum, boleh terus jemur. Lepas tuh, nanti sudah angkat petang, letak dalam peti sejuk. Sebab kalau tidak simpan dalam peti sejuk, lalat pergi hinggap, baulatlah dia. Kasih letak garam begini. Kami ada satu tempat lah, bisin kah, beldi kah. Kita susun kasih bagus-bagus dia. Lepas itu baru kita tutup. Besok pagi lah baru kita jemur. Tapi memandangkan sekarang kita dapat jemur terus pun boleh. Nanti kita kasih tengok cara jemur macam mana. Ini tadi ikan kerapu kan, 1 ekor. Jadi kami sini ambil dia punya isi, jadi file begini. Ini lepas begini, kami bukan jemur, bukan dijemur nanti salah paham pula. Ini bukan dijemur, ini di file. Lepas itu kita akan pack dia, masuk sejuk beku. Lepas itu kita jual lah. Ini frozen punya. Jadi inilah tempat jemur ikan masin. Lepas itu tempat jemurannya mestilah ya jarang-jarang supaya dia cepat kering. siapa? Ada mau pergi menjemur? Ada mau pergi menjemur? Tapi bukan di sini, kita di sana. Ya. Jadi ibu mau dijaga-jaga juga. Nanti ada yang lepas. Jadi lepas jemur berapa lama? Biasanya kalau besar begitu, dia makan masa sampai 3-4 hari. Yang besar lah. Tapi kalau yang kecil, kalau matahari dia kuat, paling dia pun lambat 2 hari. Macam begitu. Bergantung dengan cuaca lah. Oh, bahan-bahan yang ada di dalam ini tepung kanji, tepung gadung, dan udang. Udang apa nih, Kak? Udang apa nih? Udang apa? Udang sungai. Udang sungai, udang kertas. Boleh. Jangan sejak udang main-main. Udang apa itu? Udang apa perhiasan itu? Oke, pertama dia kasih blender dulu. Bahan-bahan itu apa itu? Biar aku cakap didengar pun di luar boleh dengar. Oke. Bahan-bahannya lada putih, telur. Ini apa nih? Oh, baking powder. Sedikit garam, kelapa perisa dan juga bawang putih dan bawang besar. Kalau blender ini kasih halus betul enggak? Oh, di blender bagi dia halus betul. Oke, udang dia ini 3 kilo bersamaan dengan tepung kanji. Ada berapa nih? Semua ini 3 kan? 6 kilo. 6 kilo. 6 kilo. Oh, 6 kilo. Minda sampai. Ya, sampai nih. Satu bungkus di pesawat 400 gram. Jadi dia ada 2,4 kg. Sana nggak buat ikan masin? Boleh lah. Dan kamu Jadi aku pengen mati dulu, astaga. Oke. Yes. Lepas itu Oh, dia dapat rasaan loh. bawang. Iya, semua. Semua bahan yang di blender. Udah kasihkan lagi sih. Di peti.
Macam mana? 0,5 kilogram. Oke, sekarang activity di dalam. Sedang kita proses blender. Oh, sekarang proses mengisar bahan-bahan. Oh, Dr. Colin sedang belajar mengisar bahan-bahan. Oke, sekarang proses mencampurkan bahan-bahan yang di blender tadi ke dalam isi udang. Nah, isi udang sudah dikacau, digaul, kasih sebati. Apa bahasa Sunda kamu? Gaul. Gaul sama tepung. Gaul dia pelan-pelan. Oke. Oke. Iya, masukkan situ. Sekarang ini sukatan dia punya bahan-bahan macam tepung. Oke. Memang agak lama sedikit sebelum karena Oh, pakai gelas. Berapa gelas kak? Tepung gandum. 6 gelas tepung gandum. Oke, tepung kanji ini yang kesemuanya digunakan. 6 gelas. Oh, 6 bungkus. 6 bungkus tepung kanji. 6 bungkus. 6 cawan tepung biasa. Oke. Oke. Tepung biasa. Iya. Mana mau naik ke atas nih? Turun naik. Sedang bergaul-gaul ini. Apa cerita di atas? Sedang bergaul-gaul. Sedang maggaul-gaul. Masih pa maggaul-gaul. Naubos na makajal. Model mo, boleh. At teka, tera sudah ikan. Teka lagi ikan. Tera sudah ikan. Gaul? Habis sudah bergaul, Oke. tinggal mengisi dalam tempat yang sesuai lah Oke. untuk Oke, kukus dia. Jadi ini kalau dia sudah siap, jadi tinggal kita kukus dia. Lepas sudah kukus, tinggal dia sudah masak, tinggal goreng dia lah. Dia boleh makan sudah. Mana mau dikukus? Tapi punya tahu pakai dulu. Ya. Nanti petang boleh goreng sudah nih. Oke. Yes. Petang nanti isi buat sudah. Yes. Di kampung Pitas ini proyek yang kami adakan adalah kolam ternakan ikan air masin lah seperti kerapu, ikan merah. Kenapa kami buat begitu? Sebab tempat kami ini quality dia lebih tinggi mungkin. Sebab tempat kami ini air banjir dia bermusim. Dia tidak bilang orang tidak yang macam musim tengkujuh itu semua air masin air banjir saja. Dia lebih kepada mungkin dalam tengkujuh itu dalam setengah bulan saja yang air banjir, lepas itu dia akan air masin saja. Jadi ikan-ikan di sini di tempat kami di kolam ikan kami itu dia macam tercuci lah, bersih daripada ada soal pencemaran tuh di setakat ini Kampung Pitas tidak ada pencemaran lah. Proyek ini betul, proyek ini adalah kolam ternakan ikan, tapi impak dia banyak. Kami kembalikan juga kepada alam sekitar, di mana kami ada mau buat konservasi pantai. Satuan Komuniti Kampung Pitas ini menubuhkan itu kolam ternakan ikan, ada 13 orang dia punya ahli, belum lagi bertambah setakat ini. Kami akan buka juga lah, cuma kami mencari alternatif lagi macam mana kami mau pasarkan itu ikan, sebab kita pernah dilanda juga COVID-19 kan. Pertama-tama itu sebelum COVID-19 itu harga ikan itu memang di atas lah. Tapi apabila COVID-19 bukan pelancongan saja yang terjejas, kami sendiri pun terjejas. Ada satu masa, kalau saya tidak silap, tahun 2020 kan, di mana ikan udang tidak boleh dipasarkan. Kami pergi cari turun ke laut, memang mudah lah. Dekat-dekat sini, area-area kampung yang di laut tempat kita cari punau itu, hanya 2 jam cari boleh dapat sampai 20 kilo itu udang. Tetapi itu udang tidak boleh dipasarkan. Pernah kami jual di Mumiang sampai harga Rp8 saja itu udang. Las yang lain pergi ambil yang besar, pergi panggang, bagus kasih puas itu hati daripada sampai saya upload di Facebook, makanlah udang. Saya bilang, ini masa lagi, tiada lagi. Mau jual pun memang tiada. Ya, tiada harga.
Jadi teruk sangat bah. Jadi sekarang nih syukurlah kita beralih pada endemik di endemik kan sekarang. Jadi harap-haraplah kolam ternakan ikan, pasaran udang, kunau. Yang kasihannya yang kunau lah paling teruk. Sudahlah harga 8 ringgit, 6 ringgit. Kalau tidak laku hanya makan. Pantai pun langsung sudah tidak diturun. Nah, sekarang nih, nah itulah kami menemukan itu. Kami mau juga buat konservasi kami punya. Sebab rata-rata sekarang kalau dulu pendapatan orang kampung yang mencari kunau ini boleh dapat 30 ringgit. Kalau ada pencakar itu orang langsung tidak dapat sudah. Jadi mungkin akan datang kami akan buat satu protokol di kampung bahwa yang di kawasan itu hanyalah untuk orang kampung situ saja. Sebab untuk makluman orang kampung Pitas ini dia tidak akan lari terlampau jauh. Apatah lagi macam yang wanita-wanita tadi itu kan, orang hanya turun di kampung di pantai saja. Kalau kami yang ada botnya lelaki-lelaki ini memang biasalah. Malam tuh turun ke laut, satu orang pun boleh sampai Kuala Tundun tidur sana. Tidak takut juga, tapi itulah kami buat alternatif juga. Bukan sejak di situ, kami punya pantai ini pun ada musim yang penyu akan naik. Jadi kami mau buat konservasi sedikit demi sedikit. Bilang orang, bila kita berjalan, kita tidak boleh melangkah terus-terus di depan. Kita mesti melangkah satu-satu. Di samping itu kami ada juga buat pasang kamera trip lah untuk tambun. Nah, burung tambun itu memang kampung kita ini memang adalah. Kamu dengar dari semua orang cakap pasal itu persangkaran kan? So persangkaran itu adalah alternatif kepada dorang bernelayan lah. So kalau bukan musim ikan, memang dorang ada ikan sedia untuk dipasarkan lah. Dan selain dari itu, yang tujuan persangkaran itu adalah untuk dia punya hasil jualan itu sebagian besar itu pergi tabung konservasi dorang. Dorang ada tabung konservasi di bawah persatuan dorang. Ya, untuk kerja-kerja macam kiralah macam pemantauan pantai ke ataupun apa-apa lah nanti yang akan datang dorang akan datang ya, berkonservasi ketam ke. Ibarat ketam sih paling banyak ketam, tapi dorang juga menghadapi isu yang sama. Banyak nelayan daripada luar datang menuai ketam yang ada di sini. Dorang di sini ketam yang besar saya dorang ambil, tapi yang ketam kecil dorang lepas. Tapi orang dari luar sapu bersih. Semua akan angkat. Kecil besar semua akan angkat. Jadi yang dorang mau larang pun payah, susah. Ikan ini kalau begini dalam 10 bulan dia akan jadi 1 kilo, 1 ekor. 10 bulan lah kalau ikan merah. Tapi kalau kerapu 8 bulan, 6 bulan dia boleh sampai 1 kilo lebih sudah. Inilah yang sangkar ikan yang aku cakap tadi itu Persatuan Komuniti Kampung Pitas punya. Yang ini. Begitu kalau dipiara dalam 3 tahun dia boleh mencecah sampai 7 kilo lebih. 1 ekor? Ya, begitu. Oke, selamat pagi. Sekarang kita berada di Rumah Burung Walit Community Kampung Sri Ganda. Sebenarnya Rumah Burung Walit ini dimiliki oleh 20 peserta saja, sebab komuniti lain tidak mau terlibat. Jadi aktiviti kita ini hari yaitu kita semen dia punya sidewalk lah orang bilang untuk sidewalk sebelah depan ini. Kemudian dia lebih kurang 1 kaki lebar dalam 3 inci tebal putih. Tujuan utama kita semen sidewalk tuh pertama memang kita mengelakkan daripada tikus lah. Sebab tikus tuh sekarang dinding tuh dia punya asbestos tuh dia cuma sampai di sana begitu, jadi tikus boleh masuk ke bawah. Tapi kalau kita pasang semen dia agak jauh sedikit daripada dinding itu, mungkin dapat menghalang tikus daripada masuk di dalam lah. Sebab tikus pemangsa utama kepada burung walit. Dia makan anak, makan telur, makan sarang. Jadi itulah kita elakkan.
penyediaan makanannya nih kita menggunakan hasil dari laut juga kan, anak-anak ikan. Kalau yang tipis-tipis tuh kami kasih rebus sekejap, habis itu baru kasih campur baja lah kan. Lepas itu baru adun lah sekali. Kalau yang masih ada lagi macam ikan-ikan yang tebal, kami ambil dia punya isi sejak untuk penyediaannya lah. Nanti kita buat si ketua nanti ambil lah. Jadi bahan untuk makanan itik apa tadi kakak bilang ikan? Ya ikan, sayur-sayuran juga kalau ada kan. Macam pisang kita mau batang pisang kita guna juga tapi lama lagi kita mau numpang-numpang. Itu penyediaannya. Sisa-sisa makanan kami kasih gabung juga di situ kan. Makanan itik makin lama makin mahal. Ya, Baja bajanya itu. makin mahal. Ini harga daripada pertama project dibikin 120 ringgit lebih, satu karung 50 kilo. 135 dia punya harga pertama ya. 135. Selang 2 minggu dia naik. Setiap 2 minggu dia naik harga. Sekarang dia sudah mencecah 161 ringgit, 50 kilo. ya. Jadi dia orang buat alternatif dengan menyediakan makanan daripada yang sudah ada di sini. Dia belum ada telurnya. Kalau enggak kamu tengok semua setiap sudutnya itu telur semua itu. Tuh, sebab kalau dikasih lari ini, hilang. Kayak punya pagar. Harum deh, nih, harum semua lagi deh. Ini pun boleh ambil turun. Oh, mana? Iya. You wanna try it? Ya, di sini. Oh, no, ini try. Ini lagi nak yang tebal. Oke. This one, smaller. Jadi kan dia baja telur, itik penelur dia, jadi dia mesti guna baja telur. Menanggung kerugian kakak, tinggal kakak sedih. Mau piara itu tuh. Sebab kan tengok dia punya bagus makanan. Tapi kesian juga kan kalau kita tidak jaga. Iya. Sudah ada pendana bagi kita peluang. Jadi mau tidak mau teruskan lah. Ya orang ada mau ya. Ini kan fresh kan? Iya. Oh iya. Ikan pukat kan? Habis ini barang kita pun bukan jual nih, orang tidak mau beli. Nah, jadi kita kena pasang jaring bro. Bila dia melanggar dia mati. Iya kan? Daripada buang, bagus makan. Berarti Oke, pertama gitu caranya. This kita kena buang tulang tengah. Di, kamu punya parang kurang tajam kayaknya. Wow. Hati-hati. Sana ini. Gimana sih tuh? Kurang tajam yang ini. Iya. Kan? Pakai belakang. Oke. Kita kena buang ini. Habis ini dia tidak boleh makan tulang. Kalau dia makan apa jadi? Mati. Yang pakai tulang di leher dia. Tulang. Apa tuh parangnya? Kalau tulang Oke, kita belah. Bagi chicken satu. Belah. Oke, kita belah ini macam. polish. Ini macam. That's not a chopping. This is to sharpen the knife. Sharpen the knife. Oh, sharpen the knife. Dia cepat hancur. Tidak mau masak. Sebab itik sudah